Bagaimana kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam video yang kesekian kalinya, dan video kali ini saya peruntukkan untuk membantu Anda mendisplay part penugasan. Ya, part penugasan pada hari ini adalah part untuk ekonomi kelas 11 IPS peminatan. Baik, mari kita mulai dengan instruksi terlebih dahulu. Instruksinya kurang lebih seperti ini. Ya, silakan Anda cermati terlebih dahulu video-video berikut. Kemudian setelah Anda selesai mencermati video-video tersebut, pada akhir bagian penugasan ini terdapat penugasan yang harus Anda selesaikan. Durasi mencermati video, pengerjaan penugasan, dan pengiriman jawaban ke Edmodo tidak lebih dari 90 menit. Kemudian tuliskan secara manual atau tulis tangan hasil pengerjaan penugasan Anda di selembar kertas folio. Ya, contoh displaynya nanti saya lampirkan. Berikutnya, lindungi pekerjaan Anda agar tetap autentik, tetap asli dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan yang akan memakai serta menyalahgunakannya. Tentu Anda tahu maksud saya. Berikutnya, jika kami mengidentifikasi ada duplikasi hasil pekerjaan pada keduanya, baik pihak pemberi dan pihak penerima, akan diberikan konsekuensi berupa pembatalan keikutsertaan PAT 2019-2020. Kejujuran adalah harga mati. Baik, ini videonya. Mohon maaf, ini display pengerjaan Anda nanti seperti ini. Nama, kelas, nomor absen, taskingnya seperti itu, part penugasan ekonomi, hari dan tanggalnya menyesuaikan, di garis tepi, kiri setengah senti, kanan setengah senti. Kemudian dituliskan hasil pekerjaanku. Baik, ini video yang pertama. Mari kita mulai cermati. Satu yang akan ditanggung pemerintah untuk industri, kemudian untuk PPh pasal 22 import yang ditangguhkan juga. Semua paket ini Pak Menko tadi mengharapkan dilakukannya untuk jangka waktu 6 bulan, jadi untuk satu. Dan kemudian dalam untuk PPh pasal 25 juga sama, untuk 6 bulan, untuk industri manufaktur, untuk industri. Dan untuk PPN yang direstitusi yang dipercepat. Itu semuanya tujuannya untuk seluruh industri mendapatkan space untuk mereka dalam situasi yang sangat ketat sekarang ini. Mereka bebannya betul-betul diminimalkan dari pemerintah. Untuk paket non fiskalnya nanti juga mengenai masalah ekspor dan import. Peraturan-peraturan lartasnya akan dikurangi, sehingga untuk import bahan baku menjadi lebih simpel dan mudah. Nanti ada beberapa peraturan yang akan disimplifikasi atau duplikasi, seperti beberapa peraturan di kementerian seperti perdagangan, Badan POM, itu nanti akan disederhanakan. Kemudian lebih dari 749 HS Code yang lartasnya akan dihilangkan, itu sekitar lebih dari 50%. Ini sedang difinalkan ya untuk peraturan-peraturan yang harus disiapkan untuk itu. Itu aja. Ada kalkulasinya nggak sih Bu dari pencerita? Nanti kalau itu sudah, kan tadi ada beberapa yang Pak Menko minta saya untuk mengkalkulasi, jadi ada perubahan kalkulasi, nanti kita hitung sesudah sidang kabinet, nanti kita sampaikan ya. Bu, tadi PPh 21 ditanggung pemerintah selama 6 bulan dan juga Bu. Iya, nanti akan seperti itu. Nanti kita lihat ya. Video kedua. Seorang perangkat desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur didatangi warganya karena diduga menggelapkan dana pajak bumi dan bangunan serta bantuan pertanian. Warga pun berencana melaporkan oknum tersebut ke polisi. Sejumlah perwakilan warga dari 3 dusun, yakni Dusun Kerajaan, Bedadung Wetan, dan Gayam mendatangi kantor desa Kaliwining, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember.
Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kembali permasalahan warga yang tidak bisa mengurus surat pajak baru karena belum pernah membayar pajak. Padahal mereka mengaku rutin membayar setiap tahun melalui petugas desa. Nilai tunggakan pajak bervariasi, mulai 1 juta hingga 3 juta rupiah. Warga menduga ada penggelapan dana pajak bumi dan bangunan, serta dana pengurusan akte tanah dan bantuan pertanian. Pajak sendiri itu sudah kita ngecek ke perpajakan kemarin, itu banyak yang jong Pak, tidak dibayar sampai mulai tahun 2016, ada yang 2014, sampai ke 2020. Padahal warga udah bayar? Warga yang bayar Pak, memang petugasnya kan kasur, bayar ke kasur. Ada berapa warga tadi Pak? Kalau di Kaliwini mungkin permasalahannya ini kan mungkin cuma sedikit saja Pak, yang diambil dari Kerajaan, Bendatu Wetan dan Gaya. Pihak pemerintah desa langsung berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kepolisian untuk menyelidiki dugaan penggelapan dana oleh oknum perangkat desa. Akte tidak selesai ya, terus akte tanah ya, itu berapa tahun itu tidak selesai, terus pembuatan akte kelahiran itu ada indikasi itu palsu seperti itu ya. Terus lagi masalah sumbangan pertanian ya, yang sekarang itu yang saya menjabat ini masalah tangki ya, itu yang katanya sebagian tidak sampai ke masyarakat seperti itu. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Baik, ini dia penugasan Anda yang akan Anda kerjakan di sisa waktu berikutnya. Yang pertama adalah Anda tentu sudah belajar perhitungan pajak, maka buatlah perhitungan pajak penghasilan dari keluarga Anda. Ya, berarti ini pekerjaannya real, datanya real dari keluarga Anda. Ya. Kemudian setelah Anda hitung sedemikian rupa dengan landasan teori yang pernah kita simulasikan di kelas, ya. Kemudian carilah bukti pembayaran pajak penghasilan keluarga Anda tahun lalu. Ya, kemudian Anda tempelkan saja bukti itu di bawah pengerjaan perhitungan pajak nomor 1 tadi. Nomor 2, buatlah perhitungan pajak bumi dan bangunan tempat tinggal Anda. Ya, ini juga pernah kita simulasikan dulu. Ya, Anda ingat-ingat kembali. Ya, bagaimana cara menghitungnya. Ya, kemudian tempelkan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan keluarga Anda tahun lalu di bawah perhitungannya. Oh ya, satu lagi, silakan Anda foto selfie atau swafoto di depan rumah Anda yang terlihat rumah Anda dan Anda. Jadi Anda terlihat rumah Anda di belakang Anda. Anda foto, Anda tempelkan di bawah pengerjaan Anda. Oke, itu 4 penugasan ekonomi Anda untuk hari ini. Selamat bekerja, Tuhan memberkati, kejujuran harga mati. Terima kasih.